Selamat pagi, siang maupun sore. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Ahmad Mikdam dan Nicholas Mario. Di sini kami meneliti terkait dengan penggunaan plastik ramah lingkungan cassava bag sebagai alternatif plastik polietilen, di mana tugas ini merupakan tugas sebagai bentuk pengaplikasian salah satu goals dalam Sustainable Development Goals, yaitu goals yang ke-12 terkait dengan responsible consumption and production. Nah, kurang lebih tabel atau alur presentasi kami dibagi menjadi 4. Ada yang pertama terkait identifikasi masalah, apa yang menjadi dasar penelitian kami, kemudian apa yang kami solusikan, dan metode penyelesaiannya. Dan untuk yang terakhir, bagian terakhir adalah mengenai analisis dan rekomendasi lebih lanjut dari hasil laporan yang telah kami buat ini. Oke, jadi yang bagian pertama adalah terkait dengan identifikasi masalah. Jadi seperti kita tahu sendiri bahwa efek dari pandemi COVID-19 ini itu berdampak pada banyak sektor, terutamanya sektor ekonomi. Nah, di mana banyak mayoritas warga yang bekerja dan berpenghasilan itu harus menjalankan work from home atau bekerja dari rumah, yang menyebabkan terjadi penurunan tingkat aktivitas dan mobilitas masyarakat yang sangat-sangat tinggi. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah dengan masyarakat banyak tinggal di rumah dan minimnya mobilisasi, dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI itu merilis suatu survei yang menunjukkan bahwa mayoritas warga Jabodetabek itu melakukan belanja online yang meningkat hingga 10 kali di masa pandemi ini. Dan peningkatan layanan delivery makanan lewat jasa transportasi online dengan nah terus kenapa? Nah, masalahnya adalah plastik yang digunakan itu umumnya adalah plastik polietilen yang memiliki laju dekomposisi yang sangat lama, di mana berkisar dari 20 hingga 500 tahun untuk benar-benar terurai atau terdekomposisi. Ambil contohnya aja, botol plastik yang terbuat dari PET atau polyethylene terephthalate itu membutuhkan kira-kira 450 tahun untuk benar-benar terurai. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa masalah yang ditimbulkan itu semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, dari kelompok kami itu memiliki sebuah usulan solusi untuk setidaknya meminimalisir efek dari uh, lambatnya keteruraian plastik biasa. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, seperti yang sudah disebutkan teman saya Marvin, seberapa besar masifnya penggunaan plastik, apalagi di saat-saat pandemi belakangan ini. Nah, oleh karena itu, kita menyadari bahwa tidak mungkin kita langsung mengganti secara menyeluruh penggunaan plastik menjadi bahan lainnya. Nah, akhirnya kita itu mengusulkan nih solusi di mana kita itu mengganti komposisi plastik dengan biopolimer. Nah, biopolimer itu apa? Biopolimer itu ada jenis polimer yang berasal dari alam. Itu tuh bisa dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, contohnya itu bisa dilihat uh, di barang-barang di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di kayu, makanan-makanan yang mengandung protein. Lalu yang ketiga, bisa dilihat pada gambar, ini tuh adalah struktur kimia dari pati atau amilum. Melanjutkan tentang pati atau amilum, itu tuh merupakan jenis polisakarida yang terdiri dari dua jenis unit penyusun, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, struktur kimianya bisa dilihat pada gambar di slide. Nah, uh, kandungan pati atau amilum dalam jumlah besar itu tuh bisa kita temukan di tanaman umbi-umbian yang sangat banyak di Indonesia, yaitu ketela pohon. Nah, dari biopolimer dari pati atau amilum yang diekstrak dari ketela, nah itu tuh setelah melakukan proses lebih lanjut, itu bisa dibuat menjadi cassava bag, yaitu uh, bioplastik yang terbuat dari biopolimer, dan pada kasus ini yaitu dari akar pohon ketela yang mengandung senyawa pati tersebut. Nah, ini nih cassava bag ini yang menjadi usulan kita untuk menggantikan fungsi dari plastik konvensional saat ini. Nah, jadi masih memiliki fungsi yang sama untuk pengemasan, namun dalam kondisi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kelebihan itu apa aja? Kenapa kita mengusulkan cassava bag? Yang pertama itu mengurangi jumlah karbon dioksida, dapat terurai oleh bakteri secara alami, lalu saat dibakar itu tidak menghasilkan gas beracun, lalu dapat mudah terdekomposisi di tanah, dan saat proses manufakturnya itu membutuhkan energi yang lebih sedikit. Namun di tengah kelebihan tersebut ada juga beberapa kekurangan nih, di mana harganya itu menjadi lebih mahal untuk satu piece plastiknya. Lalu dalam pembuangannya itu kita harus menyesuaikan dengan cuaca. Nah, untuk mencapai usulan tadi itu, target tadi itu,
kita memiliki metode penyelesaian nih. Nah, di mana metode penyelesaian itu adalah proses pembuatan cassava bag-nya. Nah, dalam pembuatannya itu kita memerlukan beberapa material, yaitu tuh ketela yang akan nanti diekstrak kandungan pati atau amilumnya, gliserin, lalu vinegar atau cuka, dan terakhir itu air. Nah, secara garis besar proses eksperimennya itu dimulai dari ekstraksi dari kandungan amilum itu dari ketela, lalu pengetesan kandungan pati ketela, lalu itu pembuatan biofilm, dan terakhir itu proses pencetakan. Bisa dilihat ini gambar bupati dari ketelanya. Nah, jadi ini biofilm dari pati ketela. Secara singkat, pembuatan biofilm itu dari semua uh, bahan yang sudah ada itu dicampur, lalu dipanaskan dengan api sedang, nah lalu diaduk secara terus-menerus hingga mengental dan membentuk biofilm tersebut. Nah, untuk palet atau palet ketela ini, nah itu tuh merupakan hasil dari extruder, tepatnya itu jenis twin screw extruder. Nah, uh, biofilm yang tadi sudah dibuat itu tuh, jadi proses manufaktur yang bisa dilakukan itu ada dua, tergantung jenis bahannya. Yang pertama untuk biofilmnya itu bisa diekstrusi menggunakan blown film. Jadi biofilm yang sudah ada nanti akan diberi udara sehingga biofilm itu akan mengembung, nah akan dan membentuk bentuk plastik yang kita inginkan. Selanjutnya itu untuk palet yang tadi sudah dibuat, metode pendekatan itu agak berbeda, di mana kita menggunakan extrusion process, di mana nanti material itu akan dipanaskan sehingga meleleh, lalu akan ditekan ke sebuah cetakan. Nah, nanti setelah didorong itu, keluarannya sudah akan membentuk bentuk yang kita inginkan. Dalam kasus ini, bentuk plastik. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk analisis dan rekomendasi bisa dilanjutkan oleh Ahmad Mikdam. Oke, terima kasih Menteri atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan juga rekomendasi mengenai dari bahasan kami ke depannya seperti apa. Oke, boleh dilanjut. Jadi setelah tadi dibahas mengenai plastik polietilen dan juga cassava bag, yaitu plastik dari ketela, itu kami juga mencari studi literatur mengenai uji coba nih dari pencampuran bahan polimer dan juga biopolimer itu yang digunakan untuk menguji laju degradasi. Nah, jadi di sini data yang disampaikan adalah seperti berikut. Jadi pada tahap yang pertama itu ada perbandingan rasio ya dari polimer dan juga biopolimer. Dengan polimer itu dari poliestirennya, sedangkan biopolimer itu dari polikaprolaktonnya. Nah, itu digunakan 4 rasio, yaitu full 100% polyestiren, terus juga ada 5% campuran 5% dari biopolimernya, 10% biopolimer dan juga 15% dari biopolimernya. Lalu dari data berikut dilakukan uji coba untuk mengetahui laju degradasinya. Nah, kalau kita dapatkan juga dari grafik yang sudah ada di gambar tersebut, grafik yang biru itu menyatakan grafik dengan 100% polimer. Atau bisa kita simpulkan juga jika dibandingkan dengan yang memiliki biopolimernya yang dengan menambah biopolimer, plastik berbahan dasar full polimer itu memiliki laju degradasi yang lebih lambat jika kita bandingkan dengan yang lain. Karena apa? Karena pada minggu ke-7 dari pengujian tersebut, plastik dengan berbahan dasar polimer 100% itu hanya terurai sekitar 97%, sedangkan plastik dengan campuran biopolimer 5%, 10%, 15% itu dia bisa mencapai di angka sekitar 94%, 93% dan juga 92%. Itu pengujiannya dilakukan selama 7 minggu. Perbedaan tersebut cukup signifikan jika kita bandingkan ya, karena dalam 7 minggu saja itu perbedaannya bisa mencapai sekitar 4%, yang dimana itu cukup signifikan dalam laju penguraiannya. Lalu juga ada lagi tabel di bawahnya itu yang menunjukkan angka spesifiknya, di mana ada konstanta dari laju degradasinya itu untuk yang full 100% dari polietilen itu adalah 0,1386 per minggunya. Sedangkan untuk yang memiliki campuran dari biopolimernya itu angkanya semua di atas 0,5. Itu 0,5225, 0,6671 dan juga 0,8043. Jadi dari sini kita bisa simpulkan nih bahwa penggunaan biopolimer dalam campuran plastik itu tuh bisa mempercepat terjadinya penguraian di lingkungan jika dibandingkan dengan poliestiren murni atau polietilen yang 100%. Nah, terus ada juga dalam
penjelasan sebelumnya mengenai yang amilum, yaitu degree of polymerization, itu juga terbuktikan nih bahwa plastik polietilen itu memiliki degree of polymerization yang sangat besar, yaitu di angka sekitar 3.572 hingga 214.286. Itu jika dibandingkan dengan plastik yang campuran biodegradable, itu tuh hanya memiliki angka degree of polymerization itu sekitar 295 sampai 9.804. Nah, apa sih hubungannya dari degree of polymerization ini? Jadi korelasinya adalah dari degree of polymerization, semakin kecilnya degree of polymerization itu mengindikasikan bahwa kita bisa mengetahui nih kalau misalkan polimer dengan bahan material alami itu punya rantai kimia lebih pendek. Nah, hal tersebut itu mengakibatkan laju penguraiannya atau degradabilitasnya itu semakin tinggi, yaitu laju penguraian lebih cepat. Tapi juga dari hal tersebut memiliki kelemahan nih, yaitu ketangguhan dari plastiknya itu akan menjadi lebih lemah jika dibandingkan dengan polietilen pada umumnya. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa penambahan material alami dalam plastik yang kasafabrik ini itu bisa mempercepat laju penguraiannya jika dibandingkan dengan plastik polietilen. Boleh di next. Nah, maka dari itu kita di sini sebagai layaknya umat manusia pada umumnya, kita paham nih bahwa penggunaan plastik di dunia ini sudah sangat banyak hingga menumpuk-numpuk bahkan di banyak tempat. Maka dari itu kita perlu kesadaran bahwa kita perlu untuk mengurangi penggunaan plastik polietilen pada umumnya. Karena apa? Karena penguraian yang tadi sudah dijelaskan di awal itu hingga ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Kalau dibiarkan begitu saja, maka kita bisa memiliki gunung sampah plastik di masa depan. Maka dari itu, kita perlu mulai melakukan transisi ke plastik yang bisa terolah lebih cepat atau biodegradable plastik. Karena apa? Karena dengan material alami, plastik-plastik tersebut tuh bisa lebih mudah dimakan oleh mikroba di alam, jadinya lebih mudah terurai sehingga tidak memerlukan waktu sampai ribuan tahun untuk terurai, bisa hanya puluhan tahun atau bahkan paling lama itu ratusan tahun. Nah, boleh di next. Maka dari itu, dari yang kami kerjakan ini perlu penelitian lebih lanjut mengenai kandungan mikroplastik pada plastik yang kami coba analisis. Karena apa? Karena kalau misalkan kita masih menggunakan plastik dengan campuran bahan polietilen atau plastik yang berbahan plastik pada umumnya konvensional, itu tuh dia tidak mungkin terurai walaupun sudah dicampur dengan material biodegradable. Karena seterurai-terurainya plastik polietilen itu masih ada bentuk mikroplastiknya, yaitu skala mikron. Nah, maka dari itu bisa menyebabkan polusi lebih lanjut, bahkan bisa masuk ke dalam makanan seperti ikan, itu bisa menelan mikroplastik, atau juga bisa masuk melalui airborne, kita bisa menghisap mikroplastik tersebut. Lalu ada juga pembuatan kasafabrik ini tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan proses manufaktur blown film extrusion atau twin screw extrusion process itu bisa membantu untuk sudah teruji lah untuk bisa membuat si kasafabrik ini, sehingga sudah ada metode yang teruji, jadi kita bisa coba implementasikan itu lebih lanjut. Lalu kita juga perlu mengembangkan plastik dengan material 100% dari biodegradable material agar plastik yang kita gunakan itu jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik konvensional, sehingga bumi kita ini bisa lebih menerima lebih sedikit polusi lah dari plastik-plastik yang kita gunakan selama ini, apalagi kalau misalnya kita makan ataupun belanja. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, dan malam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.